Pak Abraham Samad dalam satu acara podcast beliau di kanal atau di channel Abraham Samad Speak Up itu mendiskusikan tentang sebuah isu yang di-upgrade dari isu lama saya kira ya yang kelihatannya secara politik ini harus dinaikkan bargaining positionnya atau nilai tawarnya ke media publik supaya tetap terjaga ya kontrol terkait dengan isu-isu yang saya sebut sebagai isu propaganda. Terkait dengan apa yang saya sebut juga, yaitu kambing fufu fapa. Kita akan diskusikan di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar bersama untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan perjalanan 1000 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Jika teman-teman punya impian untuk merajut mimpi, punya ya investasi lahan hunian strategis di dekat titik nol ibu kota Nusantara, ya teman-teman bisa kontak tim advertising di di website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim marketing yang bisa mendorong teman-teman untuk merajut impian. Ya, cukup dengan 1 juta, teman-teman sudah melakukan perjalanan 1 langkah. Baik, kembali kepada diskusi kita teman-teman. Ada satu buku yang baru saja dibeli ya, baru saja saya beli. Judulnya Get Anyone to Do Anything ya, Never Feel Powerless Again. Jadi ini buku mendorong kita untuk mendapatkan apa saja ya dengan melakukan apapun itu ya, dan tiba pada sebuah keyakinan yang sangat kuat untuk tidak merasa tidak berdaya lagi, saya kira seperti itu ya. Ini sebuah psikologi interaksi agar tampil tenang, percaya diri, dan mampu kendalikan situasi ya. Segala situasi, ditulis oleh David Lieberman, penulis buku laris The Psychology of Emotion dan Mind Reader ya. Ini buku laris tentang psikologi emosi dan membaca pikiran ya. Baik teman-teman, silakan saja teman-teman mau membelinya di toko buku manapun, apakah online maupun offline ya. Ini saya beli di Gramedia. Saya sedang tidak mengendorse Gramedia, tapi saya mengendorse budaya literasi yang menurut saya perlu kita galakkan kembali ya. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan mindset kita dipupuk oleh ya katakanlah ruang media sosial yang penuh dengan rabis ya atau sampah dalam tanda kutip ya, seperti itu. Baik, di dalam buku ini ada ya, ini kita bicara tentang ada cara yang salah dan benar dalam mengkritik, dan cara Anda mengkritik akan sangat menentukan hasilnya. Mungkin Anda kadang-kadang mau dikritik, tapi terkadang satu komentar ringan membuat Anda merasa seperti tertimpa bongkahan batu besar, atau membuat Anda bersikap sangat defensif dan langsung mendebat. Ya, apa yang Anda ucapkan, cara Anda mengatakan, di mana Anda mengatakannya, dan kapan Anda mengatakannya, semuanya menentukan diterima atau tidaknya komentar Anda. Jadi memang ada orang yang kemudian ya merespon apa yang saya statementkan itu, saya nyatakan itu seperti sedang menerima bongkahan besar. Padahal saya cuma menyebut bahwa 100% fufu fapa itu milik Roy Suryo, dan kemudian statement itu kemudian direspon secara bombastis ya seperti itu, dan seolah-olah mengatakan nah inilah buzzer baru istana ya. Jurus baru buzzer, dan juga dikatakan inilah bagian dari sebuah senkot teorisasi yang saya sebut sebagai konspirasi kambing fufu fapa ya. Nah, saya sebelum masuk pada materi utama, kita mau bicara tentang apa yang dikatakan oleh Mas Roy Suryo dan juga Pak Abraham Samad, saya kira yang mendukung statement-statement dari Mas Roy Suryo yang katakan mengomentari latar belakang buku-buku yang ada di belakang ini dengan mengatakan beliau adalah laki-laki yang ya di belakangnya ada buku-buku ya untuk menciptakan kesan supaya ilmiah dan so ilmuwan ya begitu ya, seperti seorang ilmuwan dan sebagainya ya. Yang menurut saya ini maaf Pak Abraham Samad dan juga Roy Suryo, saya kira dalam budaya literasi ini hari guru ya, ini hari guru, jadi kita harus mendorong
anak-anak kita, putra-putri bangsa dan negara kita untuk ya membangun budaya literasi, giat dalam membaca. Tidak ada yang salah orang berfoto di belakang buku. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ya ilmuwan itu atau intelektual itu berumah di perpustakaan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang ilmuwan atau intelektual, mari sukakan diri untuk mendekam atau mendiami perpustakaan, tinggal di dalam perpustakaan. Tidak penting itu perpustakaan, apakah perpustakaannya tetangga, perpustakaannya teman, perpustakaannya sekolah, kampus, perpustakaan umum oleh pemerintah, bahkan perpustakaan yang disediakan atau katakanlah penjual buku-buku loak ya. Saya sangat yakin bahwa dari ribuan orang yang menonton channel ini, kalau terinspirasi saja dengan gambar, cukup dengan gambar saja layer di belakang ini, dan bisa jadi Indonesia akan memiliki nantinya adalah seorang ilmuwan yang betul-betul ya luar biasa melampaui capaian-capaian kita semua ya. Karena itu menurut saya Pak Abraham Samad, saya kira tidak ada salahnya dengan layer di belakang itu. Apakah orang mau so ilmiah atau so ilmuwan, ya itu juga ada nilai positifnya ya. Tetapi sekali lagi, kita tidak akan melihat dari sisi layer itu, tetapi lihat dari apa yang dikatakannya, apa yang ditesiskannya. Saya kira itu ya isu yang saya mau jawab untuk terkait dengan Pak Abraham Samad yang speak up ya. Yang menurut saya dalam konten ini khusus ini tidak speak up ya, tapi speak down ya. Nah, kembali kepada persoalan ini ya, terkait dengan mengapa kemudian saya meng-create prase terkait dengan 100% Fufu Fafa itu milik Roy Suryo, ya. Saya tidak bicara tentang akun, ya. Saya merasa persoalan akun bukan soal yang penting lagi, karena sekali lagi ini menjadi penting ketika diangkat sebagai instrumen atau alat propaganda politik, ya, yang kemudian diciptakan, ya, oleh Mas Roy Suryo sebagai orang yang terdepan dalam kasus ini, ya, dalam case ini maksud saya, ya, menciptakan frase itu, memakai itu dalam misalkan ketika bermain wayang anak Petruk ya, anak Fufu Fafa dan sebagainya. Jadi anak Petruk itu adalah Fufu Fafa dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang satir politik yang menurut saya perlu dijinakkan ya. Karena sekali lagi memakai instrumen-instrumen budaya yang menurut saya perlu kita edukasi ya. Ini masa Hari Guru ya, di mana guru sedang berjuang untuk mengajarkan kepada anak cucu kita sesuatu yang baik, dan tentu kita perlu menghargai simbol-simbol budaya dan sebagainya, dan tidak memakai seenaknya ya atau sesuka hati hanya karena persoalan kepentingan politik. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita bicara ya persoalan tentang apa yang dikatakan oleh Mas Roy Suryo bahwa ini ada sebuah proses pengalihan isu atau sebuah proyek yang diuji cobakan dalam rangka menggeser ya bahwa pemilik akun Papa itu bukan milik yang ditesiskan oleh beliau dengan 99,9% itu, dan menyisakan 01 sebagai proteksi ya atau bunker bagi beliau untuk berlindung atas nama ketidaksempurnaan manusia ya, artinya bisa salah begitu ya. Sebenarnya itu sederhana saja, kalau beliau percaya 90,9% dan 01 menyisakan kekeliruan ya, bisa dia aman di situ ya. Dan sebaliknya sebenarnya bisa saja walaupun misalkan 99,9% itu bukan milik si A, bisa saja itu milik si A. Tapi kan persoalannya bukan di situ. Persoalannya kita ada lihat bahwa ini adalah komoditas politik ya, komoditas politik yang dipertahankan sebagai sebuah weapon ya atau senjata untuk ya ini ada kepentingan yang sangat besar. Kalau kita bicara tentang teori gunung es, ya ini sebenarnya level permukaan semua. Ya level di bawah kita tidak tahu jalin tali bertemalinya semua kasus-kasus yang sedang diperjuangkan dalam semua proses pengalihan isu, dalam semua proses bargaining position dari sisi kasus yang kemudian ditangani oleh pihak-pihak berwajib dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Sebagai masyarakat biasa kan kita tidak mau. Kita percaya saja kepada institusi atau lembaga negara, dan tentu kepada pemerintah dalam rangka untuk membangun titik equilibrium atau titik keseimbangan di dalam memangku tugas dan panggilan sebagai seorang pelayan masyarakat, pelayan publik ya, bukan petugas partai. Nah, di titik ini saya kira Mas Roy Suryo, saya melihat bahwa persoalan ini kan penggambingan hitaman ya, penggambingan hitaman mau mengatakan bahwa Mas Roy Suryo mengatakan bahwa pemilik akun Pupu Papa itu akan mengalami satu episode
yang disebut dengan pemeran pengganti. Jadi akan ada orang lain yang akan menggantikan posisi pemilik akun yang sebelumnya. Ya, sehingga teori tentang kambing hitam ini dijalankan seolah-olah bahwa itulah yang terjadi. Bahkan beliau menunjuk bahwa dia sendiri sedang dibidik sebagai seorang yang dikambing hitamkan, ya, dan itu dilakukan oleh katakanlah kalangan istana untuk dalam postingan-postingan yang lain mengatakan bahwa ini ditarget begitu ya, ditarget, dan mereka-mereka yang bersuara tentang persoalan Pufufapa itu adalah orang-orang yang memang merupakan uji coba baru dalam rangka untuk menggeser isu, ya seperti itu. Saya kira ini teori tentang konspirasi kambing hitam, atau saya sebut saja sebagai kambing Pufufapa ya. Jadi kita ciptakan lagi satu istilah ya. Ada beberapa istilah yang saya sebut. Yang pertama, contempt of expertise atau penghinaan terhadap kepakaran sendiri. Kemudian ada yang saya sebutkan, istilahkan sebagai coined by, ya, diciptakan oleh, dan kemudian ini kita ciptakan lagi kambing Fufufafa. Jadi ini ada lagi yang mau mengembalakan kambing Fufufafa, bukan partai politik.